warahmatullahi wabarakatuh. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan dalam video mengajar saya yaitu model pembelajaran STATE atau Student Teams Achievement Division, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu Pendapat Asmawati menyatakan bahwa STATE merupakan suatu metode pembelajaran yang terdiri dari 4 atau 5 orang dengan menghubungkan antara pembelajaran dengan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini mengandung unsur akademik. Pembelajaran STATE ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar bagi siswa, baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun menurut Anas, metode STATE merupakan salah satu metode kooperatif yang sederhana dan efektif untuk menggunakan guru di kelas, yaitu menyajikan kelas, belajar secara berkelompok, kuis, nilai pengembangan dan penghargaan terhadap kelompok komponen tersebut. Akan dijelaskan dengan membahas langkah-langkah penerapan metode STATE. Adapun jadi setelah kita mengetahui model STATE tadi, kita bisa masuk pada ciri-ciri pembelajaran model pembelajaran kooperatif STATE ini, yaitu STAD ini, yaitu pertama, siswa dalam kelompok diharuskan bekerja sama untuk menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru untuk dicari pemecahannya. Kedua, kelompok yang dibentuk merupakan kelompok heterogen atau terutama dalam hal akademik, di mana terdapat siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, sedang, dan kemampuan yang rendah. Ketiga itu kriteria kelompok heterogen itu tersebut dapat ditambahkan dengan perbedaan dalam jenis kelamin, suku, maupun ras. Keempat, penghargaan yang diberikan oleh guru lebih baik berorientasi pada kelompok dibandingkan berorientasi pada siswa. Adapun langkah-langkah dalam metode pembelajaran Student Teams Achievement Division ini, menurut Wahyuli, pertama, presentasi di kelas. Pendidik diminta untuk menyampaikan materi dengan cara ceramah di depan kelas. Presentasi dilakukan dengan menggunakan media audiovisual. Pada tahap ini, siswa diminta untuk memperhatikan dengan baik tentang materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Kedua itu belajar kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Anggota dalam kelompok bersifat heterogen yang dibedakan berdasarkan pada jenis kelamin dan kemampuan dalam hal akademis, yaitu maksudnya agar mereka bisa berbaur dengan teman sekelas. Materi yang telah dijelaskan oleh guru atau pendidik selanjutnya didiskusikan oleh kelompok, tujuannya untuk memecahkan atau mencari pemecahan masalah yang mereka pahami atau yang dihadapi. Tugas guru pada tahap ini yaitu mendorong siswa agar terlibat aktif dalam kelompok. Guru perlu untuk meninjau keaktifan dari masing-masing kelompok. Caranya dapat menggunakan pertanyaan sehingga siswa terdorong untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kelompok harus memberikan dukungan terhadap anggota dan memberikan penghargaan sebagai wujud menghargai keberadaan anggota dalam kelompoknya. Pertama yaitu kuis, perlu diadakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan seorang guru dan dipecahkan dalam suatu kelompok. Siswa perlu memahami setiap materi yang diajarkan oleh guru. Siswa tidak diperkenakan menyontek jawaban dari teman lain sebab kuis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mereka masing-masing itu sampai di mana. Kedua itu peningkatan skor untuk kuis individu. Peningkatan skor dimaksud agar siswa mau berusaha untuk memperoleh skor, dapat memberikan atau menyumbangkan nilai yang diperoleh pada kelompok. Skor awal diberikan pada siswa. Kemudian skor-skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor hasil dari kuis.
Terus ketiga itu penghargaan kelompok. Penghargaan terhadap kelompok akan dapat diperoleh ketika telah mencapai nilai rata-rata. Artinya kelompok akan dapat memperoleh penghargaan. Adapun pembagian penghargaan kelompok yaitu sebagai berikut. Kelompok yang dikatakan dalam kategori yang bagus yaitu good team jika rata-rata nilai kelompok yaitu 15 dan lain sebagainya sesuai dengan kesepakatan yang guru atau pengajar berikan. Itu kelompok dikatakan dalam kategori yang hebat, great team, atau apabila rata-rata nilai kelompok yaitu 20. Yang kelompok yang paling tinggi, kelompok dikatakan dengan kategori super team, yaitu rata-rata nilai kelompok yaitu 25 atau bahkan lebih dari 25. Adapun menurut Anas tahun 2014 menyatakan langkah-langkah dalam metode pembelajaran STATE yaitu penyajian di kelas atau class presentation, membentuk kelompok belajar atau tim, memberikan kuis atau tes, memberikan skor pada peningkatan individu dan individual atau performance score. Baru yang kelima, penghargaan terhadap kelompok atau tim, recognition. Keenam, evaluasi atau penilaian. Adapun tadi langkah-langkah, ciri-ciri dan langkah-langkah, kita juga harus memahami kelemahan dan kelebihan dari metode pembelajaran ini atau metode pembelajaran STATE ini. Yang pertama, yang pertama ini yaitu keunggulan metode pembelajaran jenis STATE ini. Pertama, siswa berperan aktif dalam membantu dan memberikan motivasi semangat untuk keberhasilan bersama dalam kelompok. Kedua, interaksi yang terjadi antara siswa seiring dengan peningkatan kemampuan siswa dalam menyampaikan suatu pendapat. Ketiga itu membantu siswa dalam memudahkan untuk melakukan penyesuaian. Kayak tadi yang saya bilang itu siswa mampu berbaur dengan teman-teman sekelasnya. Keempat, mampu meningkatkan perasaan saling percaya diri antar anggota kelompok dan lebih luas di antara sesama manusia. Kelima itu membuat siswa menghilangkan sifat yang suka mementingkan diri sendiri dan egois terhadap orang lain. Itu membantu siswa menghilangkan sifat itu. Keenam, mampu meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sosial dengan kesetiakawanan dalam lingkungan sosial, khususnya di lingkungan kelas. Siswa dapat berperan aktif sebagai siswa dapat berperan aktif sebagai seorang tutor sebaya sehingga kelompok menjadi lebih berhasil untuk mencapai presentasi. Kedelapan, siswa dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok dengan cara menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam kelompok. Itulah keunggulan dari metode ini. Namun ada juga kelemahan dari metode pembelajaran STATE ini, yaitu sebagai berikut. Waktu yang dibutuhkan dalam menerapkan metode ini lebih lama. Siswa harus memiliki sifat untuk bersedia bekerja sama, itu kayak model pemaksaan ya, kalau nggak bisa ya harus, karena kita berada dalam satu kelompok dan skor itu bukan hanya dihitung dalam skor kelompok, skor per individu dan skor untuk bersama kelompok begitu dalam model pembelajaran ini. Yang ketiga, karena waktu yang dibutuhkan lama, maka tidak semua guru bersedia menggunakan metode pembelajaran jenis STATE ini. Nah, itulah sekian penjelasan metode STATE ini, dari pengertian, dari langkah-langkah, dari ciri-ciri, langkah-langkah, kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran tipe STATE ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.